Oh haleluya, Yesus Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Oh haleluya, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Mari saudara bangkit berdiri, kita tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita semua. Oh haleluya, kita sembah Dia. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, karena atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Oh haleluya Yesus. Memuji kebesaran-Mu,
bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan sejak aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Buat hari-hari yang telah kami lewati, penyertaan dan pertolongan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan memuliakan Nama. Kami siap beribadah pada pagi hari ini. Kuasai kami, melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya hadirat-Mu ada di dalam tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat memuji dan memuliakan Nama. Kami siap berbakti dan memuliakan Nama. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita lanjutkan. Bila Roh Allah ada.
Mari saudara, puji Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau teramat baik. Dengan apa kami membalas kasih kemurahan Tuhan? Selain ujian kami, selain meninggikan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Besar setiamu nyata di sepanjang hidup, padamu telah layakkan kehidupanku. Segala sungguh besar besar setiamu, ada di sepanjang hidup, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya ketuhanan, bagi segala pujian dan kemuliaan. Dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya ketuhanan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan,
berkat kasih dan anugerah-Mu yang begitu indah. Kalau sampai saat ini kami masih bergerak, bernafas, kami diberi kemenangan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami tidak dapat balas semua kebaikan dan berkat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, ini hidup kami selalu persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami telah memuliakan, besarkan nama Tuhan. Saatnya tiba kami akan belajar firman Allah. Mari Roh Kudus ambil alih acara firman Allah ini sampai selesai ya Tuhan. Biar semuanya jalan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala pengaruh kuasa setan yang coba mengganggu, Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Makasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Allah. Mari sama-sama kita ambil Alkitab kita. Kita ambil Alkitab kita buka dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 15. Kuasa kemenangan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca mulai dari ayat 51 sampai 58. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Kalau udah dapat ya 1 Korintus 15 mulai dari ayat 51 sampai 58. Saya akan baca ayat ganjil, saudara ayat genap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Allah ya. Ayat 51 saya akan baca. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan mendapat firman Tuhan yang tertulis, maut telah telan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ada banyak alasan mengapa kita bisa melewati berbagai situasi yang sulit dan keluar dari berbagai persoalan. Alasan terbaik karena kita diberi kekuatan dan kuasa untuk menang atas segala sesuatu. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan itulah tujuan Tuhan ketika mulai menyatakan dirinya menjadi manusia. Ia lahir untuk mati
dan untuk bangkit. Mengapa? Kita berpotensi untuk menang mutlak dalam hidup ini. Pertama, kita diberikan realitas tentang kuasa bagaimana kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti. Kematian fisik bukan akhir segala sesuatu, tetapi berlanjut kehidupan. Jadi banyak orang, saya masih takut mati, tetapi kalau sudah waktunya, walau kita sembunyi dimanapun, kita menjaga kesehatan kita, tapi kalau Tuhan katakan hari ini saya panggil engkau menghadap Tuhan, tidak ada yang bilang jangan dulu Tuhan, jangan dulu. Tidak. Kalau Tuhan sudah tetapkan tanggal dan waktunya, harinya, kita manusia tidak bisa apa-apa. Kita hanya menyerah kepada Tuhan, ya. Karena kematian itu dalam tangan Tuhan. Jadi mari semasih kita sehat, semasih kita diberi waktu berhimpun bersama, ayo relakan waktu datang berhimpun, memuliakan, besarkan nama Tuhan. Karena kekuatan, kesehatan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita minum obat, bukan karena kita pintar merawat kesehatan kita, tidak. Itu semua karena Tuhan. Kita hidup sekarang karena Tuhan. Itu karena Tuhan, ya. Kita berjalan itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Berapa banyak orang yang terbaring sakit tidak bisa berdaya, walaupun mereka punya uang banyak untuk mengobati, tetapi belum tentu kalau mereka sehat. Bersyukurlah kalau mereka sehat. Tetapi kalau Tuhan sudah katakan sampai waktunya penyakit ini, engkau tidak ada, ya. Semua hidup kita ada dalam tangan Tuhan, ya. Jadi kematian fisik bukan akhir segala sesuatu, tetapi berlanjut pada kehidupan. Jadi sementara kita hidup di dunia ini, berarti kita mencari kehidupan jasmani, bekerja untuk kehidupan jasmani, untuk kepentingan kita. Terlebih jangan lupa mencari keselamatan, berhimpun bersama, memuliakan, besarkan nama Tuhan. Jangan takut saudara, dengan keadaan yang ada kita minta perlindungan Tuhan. Pasti Dia akan melindungi dan menolong kita semuanya. Sebab itu mari kita berkata, Tuhan, mari Engkau dalam kami, kami di dalam Engkau. Bungkus kami jadi kuasa daripada Tuhan, biar kami melihat pertolongan Allah tetap menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami pergi dan berada, sertai kami, lindungi kami ya Tuhan, dan keluarga kami, biar semua sehat, dipergunakan untuk hormat nama Tuhan. Haleluya. Kita berjuang dan sudah diketahui akhirnya hidup kita berjalan pada sesuatu yang dan ada pengharapan. Memang di dalam Tuhan ada pengharapan, ada penghiburan, ada pertolongan, ada keselamatan, ada kesembuhan di dalam Tuhan. Bila kita susah, Dia hiburkan. Bila kita sakit, Dia sembuhkan, ya. Dialah pembela, penolong kita dalam segala hal. Dan pengharapan itulah yang mewarnai hidup kita, sehingga kita memandang hidup dengan positif dan penuh antusias. Kita harus lewati hidup dan setelah itu menikmati hidup. Memang kita harus lewati hidup ini, berapa banyak proses yang kita hadapi, tetapi sesudah itu kita akan lihat kehidupan Allah berikan kepada kita, ya. Kita harus lewati hidup dan setelah itu menikmati hidup yang sesungguhnya, ya. Melewati hidup yang sesungguhnya berarti kita berada di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Kematian adalah pintu gerbang untuk masuk kehidupan kekal. Jadi kalau kita sudah mati, sudah tidak lagi beribadah bersama. Kita akan pindah tempat. Kalau kita tetap setia melakukan firman Allah, jangan takut. Kita mati, berarti kita pindah tempat ke satu tempat yang Allah sudah janjikan, yaitu surga yang mulia.
Tidak ada penderitaan di sana, tidak ada pergabungan, tidak ada kesakitan di sana, penyakit di sana tidak ada. Tapi senang bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita mau tetap berkata, Tuhan berikan waktu terus buat kami bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Tempat yang indah itu menjadi milik kami semuanya. Haleluya. Memang kita harus lewati hidup ini, dan setelah itu menikmati hidup yang Tuhan janjikan, yang sesungguhnya. Memang sesungguhnya kita selalu berserah, berharap kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita dan Dialah sandaran hidup kita. Yang kedua, maut telah ditelan kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian Yesus adalah peristiwa proses mengatasi berbagai persoalan yang paling mengerikan dan diakhiri dengan kebangkitan yang membuat kekuatan. Maut tidak berdaya atau tidak punya kuasa buat dia, karena Yesus sudah menaklukkan semuanya, ya. Penderitaan sampai pada kematiannya, detik-detik kematiannya menegangkan dan mengerikan. Kalau kita lihat layar televisi, ya, detik-detik kematian Tuhan Yesus sangat menegangkan, mengerikan. Yesus melewati proses penderitaan yang luar biasa dan akhirnya menang. Demikian dia sudah memberi contoh kepada kita. Ada persoalan, ada masalah, ingatlah penderitaan Yesus. Lebih berat penderitaannya daripada kita alami dalam dunia ini. Itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Apapun persoalan, kita selalu memandang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau lebih berkuasa. Engkau lebih menderita pada waktu Engkau menyelamatkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh untuk melewati penderitaan sesulit apapun, karena Yesus sudah melalui penderitaan, ya. Karena Yesus sudah melalui penderitaan. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ya, ini sudah ada, ya. Kan saya baca sekali lagi, ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi mari kita bersungguh-sungguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita, ya. Kalau Tuhan, kita selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan senantiasa jalan keluar dalam kehidupan kita, cara bagaimana menjalani hidup ini. Mengapa para rasul berani menghadapi segala sesuatu? Karena kuasa kemenangan Yesus mewarnai hidup mereka, pikiran mereka, dan menjadi kekuatan. Kita boleh melihat mereka merasakan kekuatan selalu yang diberikan Tuhan bagi mereka dalam menjalankan tugas. Apa yang menjadi dasar kita sanggup menghadapi persoalan, menghadapi masalah? Apa yang menjadi kita sanggup, ya? Kita melihat di dalam firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ada penderitaan, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, ya.
Kita bersyukur karena Dia di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita, tapi kita melihat pertolongan Allah begitu indah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu supaya kamu menderita seketika. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang manusia dalam dunia ini tak lepas dari penderitaan masalah. Tapi dengan masalah dan penderitaan yang kita alami itu membawa kita lebih dekat dan lebih mengasihi kepada Tuhan. Jadi kita berdoa, sehingga kita kerja, kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, coba kalau tidak ada penderitaan kita senang-senang saja ya. Tapi kalau ada masalah dalam kehidupan kita, kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena kita merasakan kekuatan, kemampuan Allah turun menguasai kita semuanya. Dan kita merasakan kemenangan yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Kemenangan adalah akhir yang kekal. Orang yang selalu merenungkan penderitaan Yesus dan kemenangannya adalah orang yang potensi tenang menghadapi segala situasi. Memang kita merasa tenang walaupun ada tantangan rintangan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kalau kita melihat selalu merenungkan penderitaan Yesus, di situ kita merasakan ada ketenangan dalam kehidupan kita, karena ada jaminan Allah menyertai kita, meneguhkan, menguatkan kita, ya. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk maju terus mengiring kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita. Berdiri teguh, jangan goyah. Jadi mari, kalau kita sudah merasakan kemenangan-kemenangan dari Tuhan dalam hidup kita, berdiri teguh, jangan goyah mengiring kepada Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan, kasih-Nya dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada beban masalah kita tinggalkan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, selalu menancapkan posisi, berarti teguh dan aktif kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan, kuasa kemenangannya memberi potensi baru tentang nilai hidup bagi kekekalan. Ataupun yang kita kerjakan dalam kepentingan Tuhan bernilai kekal. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kepentingan Tuhan itu bernilai kekal, tidak sia-sia dalam melayani Tuhan. Ya. Karya di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Orang yang tahu hasilnya luar biasa, dia akan alami dalam hidupnya. Maka akan berjuang luar biasa. Terus jalani, jangan menyerah pada keadaan dan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau diberikan talenta buat kita, ayo tetap teguh di dalam pelayanan. Ingat pertolongan dan kemenangan yang Dia telah berikan kepada kita semuanya. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 kita baca tadi ya. Memang tidak sia-sia saudara-saudara datang berhimpun bersama pada saat ini ya. Semua yang hadir Tuhan sudah mencatat nama-namanya yang taat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah dengarkan firman Tuhan ini dan kita akan menghadapi perjamuan kudus. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Karena kami tahu inilah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap maju dan setia mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengundang pada pemain musik, singer yang masuk ke depan.
Kita menyanyikan itu kalau yang berkata, terlalu besar kasih-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar firman Tuhan mengenai penderitaan-Mu, lahir dan Engkau mati di salib menderita menebus dosa kami, dan Engkau naik ke surga untuk berdoa buat kami supaya kami tetap taat setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan kudus. Berkati kiranya ya Tuhan, dan ampuni dosa dan salah kami semua. Sucikan kami supaya kami berlayak menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan yang kedua, salibnya. roti melambangkan tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan.
Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Makanlah roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hore, haleluya. 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 Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kamu mohon dengan kasih teruskan nanti Ibu Esther berdoa. Haleluya. Haleluya. Hore, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan nyanyian lagu lama ya. Maju-maju saja Tuhan selalu serta. Lalu kita gabung dengan majulah jalan ke surga ya. Maju-maju saja Tuhan selalu serta. Haleluya.
pengorbanan saudara. Haleluya. Sebagai warta jemaat, Rabu ibadah umum, Jumat ibadah wanita. Bagi siapa yang merasa wanita, ayo mari rampas waktu ibadah wanita. Sabtu pemuda remaja. Minggu pagi ibadah umum jam 6 pagi, Minggu sore ibadah umum jam 4 sore. Ya. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pertama Ibu Gembala hari ini tanggal 2 Agustus. Dan yang kedua Bapak Agustinus hari Senin tanggal 3 Agustus. Puji Tuhan. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan pekerjaan ini. Kita akan nyanyikan itu kor. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Nanti Bapak Heski tutup pekerjaan ini dalam doa. Ajaib Engkau sungguh Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bernafas, bergerak, boleh berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ini semua karena keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami, perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa yang Engkau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya patutlah kami memuji akan kebesaran-Mu, kami memuji akan karya-Mu, kami memuji akan keperkasaan-Mu, kami memuji akan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, biarlah segala ciptaan-Mu memegahkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh bersekutu di tempat ini, kami boleh menikmati lagi kebenaran firman Allah yang Engkau telah sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Memberkati kehidupan kami bahwa sesungguhnya ada kebangkitan tubuh yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya Engkau akan mengubah kami menjadi tubuh kemuliaan sesuai dengan Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang memberikan janji yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai, bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti dan memahami akan setiap jalan Tuhan, kehendak Tuhan.
di dalam kehidupan kami, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah itu menjadi pegangan, kekuatan kami untuk kami tetap melayani dan mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah datang pada pagi yang indah ini Tuhan. Berkati setiap mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dari mulai anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja sampai orang dewasa. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Berkat melimpah, damai sejahtera, sukacita Allah menjadi bagian kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan karena kami percaya tidak sia-sia Tuhan kami beribadah, tidak sia-sia Tuhan kami mengiring akan Engkau, tidak sia-sia Tuhan kami memberikan waktu untuk Engkau Tuhan, karena ada upah yang Engkau akan berikan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa di dalam nama Yesus, berkati umat-umat kepunyaan-Mu di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang limpah dalam kehidupan mereka. Berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan sukacita, berkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai daripada Tuhan, mereka boleh kembalikan untuk hormat. Pencahayaan mereka Engkau berkati, kegiatan mereka Engkau berkati, usaha mereka Engkau berkati, pekerjaan mereka Engkau berkati, perjalanan mereka Engkau berkati, dimanapun saja mereka berada pergi Tuhan, Engkau lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah mereka dihalalkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, mara bahaya, sakit, penyakit, niat orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Biar protek Allah, kanopi Allah menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga mereka boleh aman, mereka boleh nyaman, mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala yang sudah berulang tahun pada pagi yang indah ini. Engkau telah tambahkan dia umur Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan kekuatan, Kau berkati dengan hikmat, agar supaya dia dengan kekuatan kesehatan yang dia peroleh daripada-Mu, dia boleh pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dia boleh pergunakan untuk melayani Tuhan, dia boleh pergunakan untuk Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati, Ibu Gembala kami Tuhan dengan berkat yang melimpah daripada-Mu. Damai sejahtera, sukacita Allah menjadi bagian kehidupan mereka ya Tuhan. Pakai urapi dengan heran menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kami semua, sehingga Tuhan kami boleh melihat bagaimana kemuliaan Allah boleh nyata di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya Engkau menjawab dari tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berdoa buat Bapak Agus juga yang berulang tahun, kami serahkan dalam tangan-Mu dimanapun saja dia berada, dan tinggal Tuhan. Kami berdoa biarlah perlindungan Allah menjadi bagian kehidupannya, kesehatan, kekuatan Engkau limpahi dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala perkara-perkara yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi yang indah ini, baik yang membimbing pujian, yang memainkan musik, yang singers Tuhan, yang mengoperasikan LCD, yang berdoa, yang membawakan kolektor, yang menjalankan perjamuan. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Biarlah dengan apa yang mereka miliki, mereka boleh pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat para pemimpin kami, baik presiden sampai jajarannya Tuhan, wakil-wakil rakyat, DPR, MPR. Tuhan berkati mereka semua. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengerjakan setiap pekerjaan-Mu Tuhan, dengan rasa takut, sehingga mereka tidak mengambil kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memajukan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga para pemimpin daerah kami dari provinsi, kabupaten, kota Tuhan, bahkan sampai ke desa-desa, camat Tuhan. Engkau berkati mereka semua, pakai mereka dengan heran, berikan hikmat marifat daripada-Mu, supaya mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. TNI Polri Tuhan, Engkau berkati mereka, yang Engkau percayakan untuk menjaga keamanan negara kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tim medis, tim dokter yang menangani COVID-19
ini Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka semua, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami khusus berdoa buat Kecamatan Randu Blatuk ini Tuhan, kiranya Engkau berkati tanah Randu Blatuk ini Tuhan, berkati tanaman, ternak, usaha di dalamnya Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati kesejahteraan di dalamnya, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan. Makasih Bapa di surga, berkati pemerintahan Kecamatan Randu Blatuk di tempat ini Tuhan, berkati TNI Polri, berkati jajarannya, aparat-aparat yang ada, Engkau memberkati, pakai mereka semua Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dari tempat ini, tibakan kami di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat. Kiranya Engkau diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap langkahmu, diberkati hasil jerih-lalamu, diberkati keluargamu, diberkati setiap apa yang Engkau usahakan, diberkati di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah tercurah dalam kehidupan kita semua, perlindungan Allah tercurah dalam kehidupan kita semua, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima berkat, pikirannya ada damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengantar penghiburan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.